Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Febrianti dengan NPM 23082600022. Dan pada kesempatan hari ini saya akan melakukan presentasi mind map saya untuk blok semester antara pada blok base O1 yang berjudul The Respiratory System Regularly of Breathing. Baik, pertama-tama itu saya akan menjelaskan pusat pernapasannya terlebih dahulu. Kalau untuk pusat pernapasannya itu dia terutama di organ medula oblongata sama pons. Di mana itu si medulanya itu sendiri dia mengatur pola dasar inspirasi dan ekspirasi. Sedangkan kalau untuk pons dia itu membantu mengatur durasi dan kedalaman inspirasi sehingga pada napas itu tetap teratur di tubuh kita. Ada juga namanya VRG atau Ventral Respiratory Group, di mana itu dia ngebantu inspirasi sama ekspirasi. Tetapi ada berbagai keadaan di mana itu salah satunya itu ada Pons Pneumatic Toxic Center, di mana itu dia bisa membatasi inspirasi tubuh kita. Sama juga ada namanya Apneutic Center, di mana itu dia juga bisa memperpanjang inspirasi pernapasan kita. Nah, ada juga namanya kemoreseptor, di mana itu kemoreseptor itu bisa mendeteksi perubahan kimia dalam darah. Kalau untuk di sentral, dia itu si medulanya ini sensitif terhadap peningkatan CO2 dan H+. Sama juga kalau untuk kemoreseptor perifer, dia itu berada di badan karotis dan badan aorta, di mana itu dia bisa mendeteksi penurunan O2, peningkatan CO2 sama peningkatan H+. Di mana itu dia kalau misalnya CO2 meningkat atau O2-nya menurun, sinyalnya ini dikirim ke pusat pernapasan sehingga terjadinya ventilasi meningkat untuk mempertahankan homeostasis. Nah, ada juga reseptor paru, di mana itu dia ini dapat memberikan informasi kepada pusat pernapasan. Jadi ada 3, di mana itu dia ada stretch receptor, di mana itu dia mendeteksi peregangan paru dan membantu mencegah overinflantasi. Kalau untuk iritan reseptor, di mana itu dia bisa merespon iritan dan dapat menyebabkan kayak contohnya batuk sama serta bronkokonstriksi. Ada juga J reseptor, di mana itu dia merespon kondisi seperti kayak edema, kongesti paru, dan dapat juga meningkatkan frekuensi napas. Nah, sedangkan itu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pernapasan, di mana itu dia pernapasan itu terutama dipengaruhi oleh CO2 sama O2, sama pH juga. Kalau untuk peningkatan CO2, dia merupakan salah satu rangsangan terkuat untuk meningkatnya hiperventilasi. Di mana itu kalau selain itu korteks cerebrinya ini memungkinkan kontrol napas secara teratur, sama juga secara sadar. Misalnya kayak contohnya saat menahan napas, berbicara, atau bernyanyi. Aktivitas fisik juga meningkatkan ventilasi melalui rangsangan dari proprioceptor. Nah, ada juga efektor, di mana itu dia ini perintah dari pusat pernapasan diteruskan melalui saraf menuju diafragma dan otot interkostal, di mana itu kontraksi otot-otot itu menghasilkan inspirasi sama ekspirasi, di mana itu saat kebutuhan oksigen meningkat di tubuh kita, seperti ketika olahraga, otot aksesoris pernapasan ini pun juga ikut bekerja untuk membantu kita bernapas. Oke, kalau untuk mekanisme utamanya itu terjadinya peningkatan CO2, terjadinya peningkatan H+, sama juga ada penurunan O2, di mana itu dia diberikan sinyal ke kemoreseptor. Habis itu nanti dia memberikannya itu ke pusat pernapasan. Habis itu si pusat pernapasan ini dia menghasilkan signal ke saraf motoriknya, di mana itu si saraf motorik ini membikinkan si otot respirasi itu bekerja, dan akibat otot respirasi itu bekerja terjadinya peningkatan ventilasi. Jadi akhirnya si karbon dioksidanya itu kembali normal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat mind map ini. Apabila ada perkataan atau salah perkataan atau kesalahan ngomong, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.